Halo Pak, perkenalkan nama saya Natasha Yosefa dari kelas 11 MIPA 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang perjalanan pegunungan Sirkum Mediterania dengan rangkaian pegunungan Sirkum Pasifik. Let's check it out. Jadi pada waktu pertengahan bulan, saya dan keluarga saya pergi ke Afrika Utara, tepatnya di Maroko, yaitu pegunungan Atlas. Di sana kami pergi mengantar kakak kami yang mendapat satu bangku di universitas tertua di Afrika Utara. Sesudah dari sana, kami pergi ke pegunungan Arpen, tepatnya di Swiss, yaitu Eropa. Di sana kami mendapat banyak sekali unicorn karena di Eropa sangat ciri khas dengan unicorn. Selanjutnya kami juga berkeliling ke Asia Tengah, tepatnya di pegunungan Himalaya. Di pegunungan Himalaya terdapat tanah kering. Karena sudah mendekati bulan-bulan masuk sekolah, kami pun kembali ke Indonesia. Di Indonesia, kami ke Pulau Sumatera. Di Pulau Sumatera kami pergi berjalan-jalan sebentar, yaitu ke Danau Toba. Di Danau Toba terdapat danau yang sangat luas dan sangat indah. Tidak hanya dari Pulau Sumatera, kami juga singgah ke Pulau Jawa karena ada saudara yang tinggal di Pulau Jawa. Di Pulau Jawa kami mendapat keciri khasan yaitu kain batik. Selain kami membeli kain batik, kami juga menonton pertunjukan wayang. Selanjutnya kami pergi ke Bali. Di Bali kami berjalan-jalan di seluruh pantai. Dan tidak hanya pantai, kami juga melihat upacara ngaben, yaitu upacara pembakaran mayat. Tidak hanya dari Bali, kami juga pergi ke Pulau Nusa Tenggara. Di sana kami melihat Pulau Komodo, yaitu pulau yang dipenuhi dengan hewan-hewan komodo. Meskipun komodo tidak terlalu banyak atau sudah dibilang sudah langka, tetapi ada beberapa. Selanjutnya kami pergi ke Maluku. Di Maluku kami melihat banyak sekali rempah-rempah dan orang yang berciri khas seperti orang Ambon. Nah, ternyata perjalanan pegunungan Sirkum Mediterania itu terbagi menjadi dua, yaitu busur luar dan busur dalam. Nah, gimana sih cara kita biar kita bisa ingat atau bisa mudah mengingat busur luar dan busur dalam? Nah, jadi gini caranya. Busur luar, yang pertama itu Pulau Sumatera. Kita tahu bahwa di Pulau Sumatera itu ada Gunung Sinabung. Gunung Sinabung itu merupakan gunung vulkanik yang terdapat di daerah Kabupaten Karo. Yang kedua ada Pulau Jawa. Yang kita tahu bahwa kalau di Pulau Jawa yaitu identik dengan warga yang berbahasa Jawa atau orang yang memiliki logat seperti orang Jawa. Tidak hanya bahasa Jawa, tetapi terdapat juga Candi Borobudur dan Candi Prambanan. Yang ketiga ada Bali. Bali itu seperti banyak sekali pulau-pulau, contohnya Pulau Dewata. Dan yang kita tahu bahwa tari khas Bali yaitu tari kecak yang ciri khasnya yaitu terletak di mata dan gerakan kepalanya. Yang keempat ada Lombok. Yang kita tahu bahwa MotoGP 2021 itu dilakukan di daerah Lombok. Yang kelima ada Sumbawa. Sumbawa merupakan negeri di atas awan yang sangat indah, bahwa negeri di atas awannya. Yang keenam ada Flores. Flores merupakan danau 3 warna, di mana danau tersebut memiliki jarak antara danau 1 dengan danau 2 dan danau 3 yang memiliki warna yang berbeda-beda dan tentunya tak kalah indah. Yang kedelapan ada Solor. Solor identik dengan Surya Cendananya. Yang kedelapan ada Wetar, yaitu pulau perbatasan. Yang kesembilan ada Kepulauan Banda yang terkenal dengan buah palanya dan buah pala merupakan buah asli khas Kepulauan Banda. Dan yang terakhir adalah Pulau Saparnua, yaitu Pulau Patimura atau pulau yang dikenal dengan Kapiten Patimura. Nah, selanjutnya ada busur dalam. Busur dalam yang pertama itu Pulau Simolowu atau khas identiknya dengan Pulau Bahari. Yang kedua Pulau Nias, yang kita tahu bahwa Nias itu sudah tidak asing lagi dengan lompat batunya atau Gunung Sitoli. Yang ketiga ada Kepulauan Mentawai atau rumah rusuk, yaitu rumah khas adat mereka yang dibangun dengan rusuk. Yang keempat ada Pulau Enggano atau dikenal dengan hewan yaitu rusa bertanduknya. Yang kelima ada Pulau Sumatera. Pulau Sumatera selain hanya Gunung Sinabung dan Danau Toba, juga terdapat orang Batak.
yang tepatnya tinggal di daerah sekitaran Danau Toba. Yang keenam ada pantai selatan Jawa yang dikenal dengan atau ciri khasnya yaitu Pulau Nyi Roro Kidul. Yang ketujuh ada Pulau Sawah yang ciri khasnya adalah Bukit Pelangi atau Bukit Salju. Yang kedelapan adalah Timor. Timor merupakan pernah menjadi bagian Indonesia, tetapi karena ada sesuatu hal dia melepas dirinya dari Indonesia. Yang kesembilan ada pote yang dikenal sebagai alat musik sasando. Alat musik sasando berasal dari pote. Yang ke-10 ada babar yaitu pulau lingkaran. Yang ke-11 ada Kepulauan K atau pasir terhalus se-Asia. Di Kepulauan K terdapat satu pulau yang di pulaunya itu terdapat pasir terhalus se-Asia. Yang ke-12 ada Pulau Saram atau yang dikenal dengan Pulau Ina atau biasa disebut dengan Pulau Ibu. Yang ke-13 adalah Pulau Batu yang terkenal dengan hutan mangrove-nya. Nah, jadi itu perjalanan tentang Sirkum Mediterania dan terbagi menjadi busur luar dan busur dalam. Selanjutnya kita akan membahas rangkaian pegunungan Sirkum Pasifik. Nah, pada waktu akhir tahun yaitu bulan Desember, kami pergi berjalan-jalan ke pegunungan Andes, tepatnya di Amerika Selatan. Di Amerika kami melihat ciri khasannya yaitu hujan hutan Amazon. Karena kami sudah mulai jenuh dan kami kemudian pergi ke Pegunungan Rocky, tepatnya di Amerika Utara. Selain melihat Pegunungan Rocky, di sana kami juga melihat Patung Liberty. Selanjutnya kami pergi lagi yaitu ke Jepang. Di Jepang kami melihat Surga Mangga dan identik dengan film-film anime. Selanjutnya setelah dari Jepang, kami juga pergi ke Filipina. Di Filipina kami menemukan elang pemakan monyet. Salah satu hewan yang terkenal di Filipina yaitu elang pemakan monyet. Selanjutnya karena kami sudah mulai karena masa liburan sudah habis, kami pergi ke Indonesia, tepatnya kami ke Yogyakarta yaitu ke Candi Borobudur. Merupakan candi yang dibangun sejak dahulu kala. Selanjutnya kami pergi ke Selandia Baru, di sana kami menemukan Pulau Domba yang di pulaunya itu terdapat domba. Di Indonesia, rangkaian pegunungan itu bercabang menjadi dua, yaitu Pulau Lujon atau dikenal dengan Danau Taul. Yang kedua ada Pegunungan Kalimantan yang kita tahu bahwa Kalimantan itu merupakan paru-paru dunia karena 85% isi dari Kalimantan merupakan hutan-hutan atau bisa dibilang ditanami dengan pepohonan. Yang ketiga ada Pulau Pahlawan yang biasanya Pulau Pahlawan itu dikenal dengan Tugu Para Pahlawan. Yang keempat ada Kepulauan Sulu atau disebut dengan dunia laut. Yang kedua yaitu yang selanjutnya ada cabang yang kedua. Cabang yang kedua itu ada Pulau Lujon atau biasa kita kenal dengan pulau yang bergunung-gunung. Yang kedua ada Samar. Ciri khas dari Samar yaitu pulau terbesar ketiga Filipina. Pulau ketiga terbesar di Filipina. Selain itu, di Samar juga terdapat Pulau Penyu. Yang ketiga ada Mindanao atau dunia warga muslim atau identik dengan warga-warga yang beragama muslim. Yang keempat ada Kepulauan Sangi atau gunung api bawah laut. Yang kelima ada Pulau Sulawesi atau biasa kita tahu dengan Pulau Celebes. Dan yang terakhir ada Papua atau Hamiera yang ciri khasnya adalah surga yang tersembunyi. Nah, berikut adalah perjalanan pegunungan Sirkum Mediterania, rangkaian pegunungan Sirkum Pasifik, dan rangkaian pegunungan Indonesia yang bercabang menjadi dua. Terima kasih.